bulan Ramadan haruslah sabar. Sahur dan buka makan secukupnya. Hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Sudah lebih dari 2 tahun dunia ini, khususnya Indonesia, masih dalam kondisi yang mengerikan, menegangkan dan menakutkan. Semua ini terjadi karena datangnya virus yang tidak diundang, yaitu virus corona. Virus tersebut telah menelan jutaan korban dan ratusan ribu nyawa manusia melayang. Seketika banyak manusia yang berubah statusnya. Ada yang menjadi almarhum, ada yang menjadi janda, duda maupun yatim piatu. Dan yang lebih parah hadirin, saat ini kita tidak hanya dilanda bencana Covid saja, melainkan timbul bencana yang lebih mengerikan, yaitu bencana moral. Di tengah krisis ekonomi dan kesusahan karena pandemi, banyak terjadi kasus pencurian, pemerkosaan, pembegalan, penipuan, pembunuhan, dan penimbunan barang pokok. Bahkan korupsi dilakukan di tengah pandemi. Dan yang viral saat ini hadirin, terjadi konflik antar 2 negara yang hampir menimbulkan perang dunia. Padahal hadirin, sebagai umat Islam yang beriman, kita semua merupakan saudara satu sama lain, betul? Sebagai saudara tentunya kita tidak saling menindas, tidak saling membenci dan tidak saling menyakiti. Apalagi di zaman susah karena pandemi saat ini. Namun fakta justru bicara sebaliknya. Oleh karena itu, izinkan saya Naufal Lisanul Haq untuk menyampaikan tausiah dengan judul Persaudaraan dan Cinta sebagai vaksin bagi negeri yang sedang dilanda pandemi. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu yang berselisih. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan takutlah kamu kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Hadirin rahimakumullah, Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menyebutkan bahwa pangkal dan pokok orang yang beriman adalah persaudaraan. Lebih lanjut, dalam fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 menyebutkan bahwa persaudaraan atau ukhuwah itu hadirin terbagi menjadi 3 jenis. Apa saja hadirin? Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan umat Islam karena seiman. Kemudian yang kedua, ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama manusia karena sebangsa dan setanah air. Siapa kita? Indonesia. Kemudian yang ketiga, ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia karena tinggal di bumi yang sama. Hadirin, dari fatwa tersebut dapat kita pahami bahwa sejatinya seluruh umat manusia merupakan saudara satu sama lain. Dan persaudaraan tidak akan terbentuk jika kita tidak saling mencintai karena Allah dan tidak berkasih sayang. Setuju? Tidak akan ada kasus korupsi jika kita saling mencintai karena Allah. Tidak akan ada kasus penindasan, tidak akan ada kasus pencurian, tidak akan ada kasus pemerkosaan dan pembunuhan jika kita saling mencintai karena Allah. Dengan saling mencintai karena Allah kita akan bersatu. Dengan saling mencintai karena Allah kita akan bangkit dari keterpurukan ini. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Balad ayat 17 yang berbunyi, Tsumma kana minal ladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah
dan tidak pula dia termasuk orang yang beriman, dan saling berpesan atas kesabaran dan saling berpesan atas berkasih sayang. Hadirin rahimakumullah, dalam tafsir Al-Misbah jilid 15 dijelaskan bahwa kata rahmat bila disandangkan pada manusia menunjukkan kelembutan hati yang mendorong manusia untuk berbaik hati, yang kuat menolong yang lemah, saling mencintai dan berkasih sayang. Hadirin, saking pentingnya cinta dalam Islam, ditegaskan Nabi Muhammad dalam sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sehingga ia mencintai saudaranya dalam hal kebaikan sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Muttafaqun alaih. Hadirin rahimakumullah, oleh karenanya mari kita bangkit dari keterpurukan ini dengan meningkatkan jalinan tali persaudaraan dan saling mencintai sesama karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan mampu menghadapi berbagai cobaan termasuk karena COVID-19 ini dengan rasa lapang dan sabar. Mengenai cinta sebagaimana yang dikatakan oleh Rhoma Irama, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hadirin, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga kita semua diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dari Bukit Baru ke Bukit Tani, naik sepeda bannya pecah. Sampai di sini tausiah ini, semoga dapat menjadi berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.